Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat ST Media kembali berjumpa, tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya. Di kesempatan pagi hari ini kita habis subuh ya Mi. Insyaallah kita akan kembali menemani teman-teman kita Mi di sana, terutama subscriber kita ya. Dan seperti biasa mungkin Umi ada pertanyaan yang sudah disiapkan ya untuk sebagai bahan Abi ngobrol, agar obrolan kita bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita, untuk keluarga kita, tapi juga untuk orang lain. Nah, kita sengaja ya bikin video yang sifatnya ya hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, kehidupan ya bagaimana bermasyarakat. Pokoknya yang biasa kita lakukan lah, bukan hal-hal yang berat, bukan hal-hal yang aneh ya. Baiklah Mi, silakan Mi. Di video kemarin kan Abi kan telah menjelaskan tips mencetak anak soleh. Video yang kemarin. Nah, ya. Di video sekarang Umi minta penjelasan bagaimana agar anak kita bisa berdoa untuk kedua orang tua yang sudah ada atau masih ada. Yang sudah tiada atau yang masih ada gitu. Ya memang kan salah satu investasi tabungan kita di masa yang akan datang, di saat kita sudah tiada itu kan salah satunya adalah kita harus mampu mencetak anak yang soleh. Nah, kita telah memberikan tipsnya kemarin ya. Untuk teman-teman yang kebetulan di video kemarin tidak nonton, silakan ya, bagaimana tips mencetak anak yang soleh. Nah, semoga bermanfaat, jadi tonton dulu video yang itu. Nah, kita melanjutkan ya Mi ya. Jadi untuk ini ya, memang tidak ada tuntunan khusus bagaimana untuk anak itu bisa berdoa untuk kita. Hanya ada perintah ya, kita mendidik anak, menyiapkan anak menjadi anak yang soleh. Nah, seperti yang di video yang lalu kan Abi telah nyampaikan Mi, jadi kita itu sebagai orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu, bahkan menyiapkan jauh-jauh hari ya, sebelum pernikahan, jadi pra pernikahan, saat pernikahan, dan juga pasca pernikahan, sesudah menikah juga harus, dan itu harus terus menerus dilakukan nih. Jadi kita tuh sebagai orang tua berat sebenarnya bebannya, karena kita itu dibebani amanah. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana supaya anak itu mungkin ya, anak kita ya bisa terus mendoakan kita, bukan hanya kita masih di dunia ini gitu kan, ketika sudah tiada pun ya tetap berdoa. Nah, jadi tetap kita harus ngasih contoh dulu. Yang pertama ya, arahkan anak-anak untuk belajar hal yang berhubungan dengan ilmu ya, untuk beribadah lah, ilmu agama lah, walaupun tidak ada pemisahan ya, ilmu dunia dan ilmu agama gitu kan, tetap saja itu kan karena satu kesatuan ya. Jadi yang pertama, ajarkan, didik anak-anak. Kalau kita tidak mampu ya harus masuk ke tempat-tempat pendidikan agar anak itu paham bagaimana sih cara berdoanya ya, terus cara sholatnya. Nah, setelah itu kita kasih contoh dan juga diajak praktek nih. Ya, prakteknya ya diantaranya kita ngajak berjamaah bersama, terus kita kasih contoh berdoa, bagaimana mendoakan orang tua. Ya, kasih contoh. Kalau misalkan mereka kadang-kadang di tempat pengajian atau di tempat ini kan hanya sebatas teori gitu. Prakteknya ya harus kita kasih contoh dan langsung diajak praktek. Nah, banyak yang salah. Jadi setelah mempercayakan ke lembaga pendidikan, jadi si anak itu justru hanya dibiarkan teorinya saja. Jadi tidak langsung diajak praktek. Nah, salah satu contoh yang kita biasa ya, walaupun kesininya agak jarang ya, karena banyak aja halangan-halangan ya. Salah satu contohnya kita mengajaknya untuk berziarah ke orang tua kita yang sudah tiada, ya kan? Kita kan alhamdulillah ya, kalau misalkan tidak ada halangan, setiap Jumat kita sengaja, karena pada dasarnya kan kita sudah punya orang tua ya, terutama Abi ya, yang memang ditinggalkan sejak ya usia di bawah
balik gitu kan. Nah itu salah satu prakteknya. Jadi teorinya kita didik anak-anak, baik itu doanya gitu kan, diajarin doanya. Nah prakteknya juga kita harus bawa anak-anak itu, kasih contoh, jangan sampai salah. Zaman sekarang kan banyak berziarah tapi tidak mengasihkan pendidikan ke anaknya. Berziarah bahkan ada yang salah lagi, ziarahnya diajak ke makam orang lain. Ya, anak diajak, bukan nggak baik ya, misalkan ziarah ke makam wali itu bagus ya, atau ziarah ke tempat-tempat lain. Tapi lebih baik gitu kan, alangkah bagusnya kalau dibawa berziarah ke keluarga kita, mendoakan. Jadi anak itu akan melihat, dan seperti di jalan kita kan ke anak kita yang kecil ngomong, nanti kalau Abi sudah tiada ya Julpan harus seperti ini, berdoa untuk Abi ya gitu. Nah itu salah satu cara ya. Memang nggak ada tuntunan khusus seperti itu, nggak ada. Misalkan anak harus seperti ini ya, secara detail, hanya secara garis besar ya kita harus mempersiapkan anak yang soleh. Ya salah satunya adalah dengan memasukkan anak ke lembaga pendidikan, mencetak anak yang soleh, memberikan makanan yang halal gitu kan, memberikan contoh. Nah salah satu contohnya seperti itu. Itu kan pengalaman kita yang ternyata lumayan ya, ya bisa dibilang gitu sih gitu kan, cara itu ya. Sehingga anak bukannya ya maaf teman, jadi kadang-kadang jadi anak itu yang menuntut kapan kita ziarah lagi ya kayak gitu, jadi menuntut. Nah itu salah satunya karena ya mungkin sudah menjadi kebiasaan gitu loh. Nah itu salah satu contoh. Jadi kalau misalkan anak sudah biasa nanti, nah jangan sampai seperti ini, teorinya tahu, doanya tahu, tapi tidak dipraktekkan gitu loh. Ya salah satunya yang pertama kembali lagi kita ngasih contoh. Setelah ngasih contoh ya ajak libatkan anak. Ya kita ngasih contoh, ya misalkan kita selalu berjamaah, misalkan 2 waktu diusahakan, atau minimal 1 waktu ya misalkan maghrib seperti itu. Nah kita usahakan, itu contoh. Ya seperti Abi kan harusnya yang bagus itu, Abi itu ke masjid walaupun maghrib. Itu harus paham itu. Sebaiknya laki-laki itu ke masjid. Cuman karena kita sedang mendidik anak, ya kita mengusahakan 1 waktu 2 waktu ya kita berjamaah dan diberikan contoh ya seperti itu. Oh berarti harus ini, nanti anak itu akan terbiasa melihat orang tuanya seperti oh orang tua saya selalu berjamaah dengan misalkan Abi sama Umi, saya pingin nantinya misalkan kalau punya istri ingin seperti itu ya. Kalau misalkan tidak dikasih contoh ya gimana, hanya sebatas teori. Nah yang gagal sekarang itu dalam pendidikan, banyak yang gagal hanya diberikan praktek tanpa ada hanya diberikan teori tanpa adanya praktek. Ya praktek terutama dari orang tua. Ya seperti tadi pertanyaannya bagaimana kan ya, agar berdoa ya seperti itu. Nah, jadi doanya kita ajarkan ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya seperti itu ajarkan ini doanya dan doa-doa yang lain. Ya, terus misalkan kasih tahu juga bagaimana cara hadoroh, bagaimana cara berdoa untuk orang tua selain doa yang biasa itu. Terus prakteknya, jangan sampai nanti anak berziarah banyak loh. Sedih ya kayak Abi ini kadang-kadang melihat orang anak yang memang tidak dididik ya, ziarah di saat misalkan biasanya kan cuma hari raya gitu kan. Padahal kan kita sebagai ahli kubur itu membutuhkan bukan hanya hari raya doa kita itu. Nah kata Nabi itu, nah mal mayitu fil qabri kalgorisi mutagowisi katanya. Takut salah kalimat seperti itu ya kalau nggak salah, bahwa mayat yang di dalam kubur itu seperti hanya orang yang tenggelam minta pertolongan. Ya seperti itu. Jadi terus menanti pertolongan. Siapa yang dinanti pertolongannya? Ya keluarganya. Itu. Jadi keluarganya. Jadi kita itu yang masih hidup teman-teman sangat ditunggu gitu loh. Sangat ditunggu oleh ahli kubur, ahli-ahli kita. Saudara kita, orang tua kita. Jadi yang sudah tiada itu sangat menunggu gitu loh. Nah,
agar kita juga tidak seperti mereka yang sudah terlanjur masuk ke alam barja tapi tidak mempersiapkan, ya tidak mempersiapkan generasi dan regenerasi agar bisa mendoakan, ya kita harus dari sekarang nih gitu, ngasih contoh gitu ya. Memang berat untuk anak, misalkan harus bangun subuh kan berat ya, tapi kalau ya lantas kalau tidak dilatih bagaimana ya, nanti bisa karena biasa gitu loh. Nah itu sayang kan kalau lihat anak-anak, ya kembali lagi seperti tadi, anak-anak yang ziarah di pekuburan cuman ya mainin rumput, terus apa namanya cuman ya gitu aja, karena memang ya mau baca apa misalkan tidak paham karena tidak diajarkan. Nah gitu, jadi harus diajarkan ya, bukan hanya sebatas teori. Mereka sudah tahu harus mendoakan orang tua, nah cara berdoanya bagaimana kan gitu. Nah harus diajarkan itu, terus prakteknya seperti apa itu harus diajarkan juga. Jadi makanya kita setiap Jumat kalau misalkan tidak ada kebetulan banyak halangan terus ya untuk kesininya, jadi kita kebetulan ada orang tua juga ya, terus diajak, dilatih juga, dikasih masukan juga. Karena awal-awalnya anak kita juga ya apa siapa itu karena tidak tahu kan, jangankan anak kita kan, misalkan Abi sendiri kan tidak tahu wajahnya gitu. Orang ya bapak itu kan bapaknya Abi itu atau kakeknya anak kita itu nggak tahu, ya diarahkan, oh ini orang tua. Nah Julpan juga misalkan ya harus seperti itu. Nah, Abi itu membutuhkan, Umi itu membutuhkan, jangan dibiarin gitu. Itu kan seperti itu. Nah itulah salah satu ya. Jadi teman-teman, jadi untuk kita mempersiapkan anak yang soleh itu tidak mudah ya. Kita butuh ilmu, kita butuh praktek. Jadi ilmunya siap nih dan langsung dipraktekkan. Akan gagal sebuah pendidikan ya kalau misalkan hanya memberikan anak sebatas teori. Ya akhirnya ilmunya banyak, amalnya kurang. Nah gitu. Harusnya itu karena kita mencari ilmu itu untuk beramal, bukan untuk koleksi ilmu. Ya, gitu. Jadi setiap mereka sudah tahu diajarkan praktek, langsung dipraktekkan agar ilmu menjadi amal. Yang kesananya ikhlas. Bagaimana melatih ikhlas anak-anak? Awal-awalnya kan kita ajarkan nih, oh misalkan cuma sholat duha itu supaya kita mudah rezeki, biarin awalnya seperti itu. Nah nantinya kalau sudah terbiasa, masalah urusan dari pahalanya, apa yang akan didapat setelah kita terbiasa sholat duha akan lupa sendiri. Timbullah ikhlas. Jangan sampai buat apa, misalkan ada sayangnya seorang ustadz yang menerangkan buat apa misalkan sholat duha kalau nggak ikhlas ya buat apa. Nah lantas datangnya ikhlas itu mau kapan kalau tidak terbiasa? Justru awalnya mungkin tidak ikhlas, nah kesananya itu kalau sudah terbiasa akan lupa lah permintaan itu dan menjadilah ikhlas dan juga istiqomah gitu. Awalnya mungkin ya tahajud juga karena apa gitu, karena kita punya keinginan duniawi lagi keinginannya gitu. Awal-awalnya biarin seperti itu dulu. Nah jangan misalkan akan sulit ya kita langsung ikhlas tanpa ada praktek dulu. Jadi kita itu akan sedikit demi sedikit terkikis karena kebiasaan itu ya pertama dipaksakan, kedua menjadi kebiasaan. Nah sudah biasa itu akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang istiqomah terus dan insya Allah ikhlas. Itu jadi jangan sampai ya salah menjelaskan gitu, atau gak bakalan amal-amal, gak bakalan praktek. Emang ikhlas itu mudah? Ikhlas itu sulit kan ya? Sulit sekali ikhlas itu teman-teman ya. Sementara ya bisa diterimanya amal itu karena ikhlasnya, karena Allahnya. Nah lantas kapan kalau kita tidak belajar? Nah ya bukan karena Allah, ya karena Allah lah. Lantas kita mintanya juga ke Allah gitu loh. Hanya mungkin urusannya yang diminta karena tahapan gitu kan. Tahapan keimanan kita masih rendah, masih belum kuat gitu. Ya masih urusannya seputaran duniawi gitu loh. Karena memang kita melihatnya yang tampak.
ya sholat duha pinginnya banyak rezeki, tahajud pingin dipermudah urusan rezeki, semuanya urusan duniawi terus. Karena apa? Memang ya tingkatannya kita baru di sana, tingkatannya kita baru di duniawi. Ya semoga gitu kan, dengan kitanya sering belajar gitu, akhirnya ningkat yang tadinya duniawi menjadi ukhrawi, ikhlas ke sana. Baiklah teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jadi kita simpulkan untuk mencetak anak yang soleh dan juga untuk menjadikan anak terbiasa mendoakan orang tua. Pertama, ajarkan anak itu secara prakteknya, yaitu doa-doanya. Kedua, praktekkan ya, beri contoh dan langsung praktekkan. Insya Allah mereka akan menjadi terbiasa untuk mendoakan kita. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat, Jemi. Kita berbagi pengalaman, tips, dan kebanyakan pengalaman dari pengalaman kita sendiri, ya, ya. Bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dukungannya. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.